Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berada di rumah orang tua saya. Jadi di sini ada satu hal yang menarik. Di sini memanfaatkan sistem integrated farming system. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama ada aspek kolam, kemudian di sana termasuk ada aspek tanaman untuk tanam budidaya, kemudian yang ketiga di sini ada aspek ternak. Jadi integrated farming system merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan lahan yang terbatas sehingga bisa memaksimalkan dari sisi potensi lahannya, kemudian menggunakan atau memanfaatkan untuk pendapatan ekonomi. Jadi kalau kita melihat secara aspek sustainable agri-food system, bahwa integrated farming ini merupakan sebuah kita bisa bilang sebagai future dan sebuah masa depan yang kita bisa lihat. Jadi aspek pertama di sini menitik beratkan kepada perikanan, di mana perikanan ini membudidayakan ikan koi. Ini merupakan salah satu jenis ikan hias, di mana kita bisa mengambil ikannya dan kita bisa melakukan sebuah seleksi, dan memang dari hasil seleksi ini bisa digunakan untuk harga yang bisa dibilang cukup mahal. Nah, yang menarik dari kolam ini menerapkan konsep breeding, jadi atau konsep membudidayakan. Jadi semacam kalau dalam tanaman itu adalah konsep pemuliaan, jadi memuliakan ikan koi, dimana kalau kita lihat di aspek di sana ada satu kolam yang kecil. Ini merupakan kolam yang digunakan untuk melakukan sebuah istilahnya pendederan. Jadi kalau kita lihat di sini dilakukan perkawinan antara induk jantan dan induk betina, kemudian ini didapatkan sebuah telur. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita coba perlihatkan secara kita zoom out, jadi mungkin sedikit tidak terlihat, tapi di sini ada satu jenis-jenis ikan yang kecil, dimana nantinya ikan ini akan dibesarkan. Nah, dalam konsep budidaya koi ada beberapa aspek yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah bak tadi, untuk kita melakukan sebuah perkawinan, dimana dalam konsep bak kita tidak bisa sembarangan membangun, tapi perlu ada sebuah pengaturan suhu di dalam suatu bak, dimana ada bak yang sifatnya suhu yang dingin, suhu yang lebih hangat, sehingga memudahkan indukan koi untuk bisa bertelur. Kemudian di aspek yang kedua, kita melihat di sana ada beberapa kolam. Jadi setelah anakan, kemudian akan dipindahkan di kolam yang di atas, dimana kalau kita lihat di kolam di atas itu bisa kita bilang sebagai kolam awal untuk pembesaran. Jadi ada tahapan beberapa kolam. Jadi setidaknya kita bisa membuat beberapa kolam. Jadi kolam untuk persilangan, kemudian untuk perkawinan, kemudian kolam untuk awal. Nah, apa perbedaan dari masing-masing kolam ini? Jadi kolam yang kedua ini dia memiliki kedalaman yang berbeda. Jadi kedalaman ini membantu untuk merangsang ikan-ikan yang kecil sehingga dia bisa tumbuh dengan besar. Nah, setelah misalkan 1 bulan, kita bisa melakukan sebuah seleksi di sana. Nah, ikan-ikan yang lebih besar maka akan kita pindahkan ke kolam selanjutnya. Nah, tentunya ini kita bisa lihat ini adalah ikan-ikan yang telah memasuki usia kurang lebih 2-3 bulan, di mana mereka sudah cukup sebenarnya. Dan ini manajemen kolam ini merupakan salah satu manajemen yang penting di dalam aspek budidaya koi. Mengapa? Karena ini untuk menjaga ketahanan dari ikan koinya.
Jadi ketika manajemen kolam ini tidak dilakukan secara benar, maka budidaya ikan koi yang kita lakukan atau ikan koi yang kita miliki tidak akan bisa bertahan dengan baik. Nah, kemudian samping itu ada beberapa aspek. Ini merupakan salah satu kolam yang berkaitan dengan kolam indukan, di mana sebenarnya tanaman ini bisa menjadi dua aspek. Yang pertama bisa sebagai untuk membantu untuk penangkal ya, jadi penangkal ketika ada serangan dari burung yang ingin menangkap ikan. Atau yang kedua bisa juga digunakan sebagai untuk membantu untuk adanya atau memproduksi sebuah oksigen di dalamnya. Nah, kemudian kita melihat di sana tadi ada sebelumnya kita sorot di awal, itu adalah kolam untuk pembesaran induk, di mana pada kolam ini induknya menjadi sangat vital dan dalamnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi ada gradasi. Jadi kita harus pastikan induknya sehat sehingga kita bisa mendapatkan hasil keturunan koi yang baik. Nah, kemudian aspek yang kedua ini adalah tanaman markisah. Jadi kalau kita lihat ini markisah yang masih muda berwarna hijau. Ketika masak dia akan berwarna coklat. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pohon vanili. Jadi kalau markisah tadi akan kita panen buahnya, kemudian vanili ini nantinya juga bisa dipanen. Dan kebetulan vanili sekarang harganya cukup mahal sehingga kita bisa manfaatkan untuk dijual nantinya. Nah, di dalam tanaman ini ada sebuah tanaman, yaitu bisa dibilang kalau dalam bahasa lokal ini adalah johar, atau mungkin orang dalam di aspek perkebunan kita menamainya sebagai gamal, yang mati alang-alang. Jadi ini digunakan untuk sebagai sumber pakan yang kita gunakan untuk kambing. Nah, kalau ini kita lihat di sini juga ada lamtoro. Ini merupakan salah satu sumber pakan yang sangat baik yang digunakan untuk kambing. Nah, kembali ke sini, kemudian yang terpenting ini adalah ternak kambing. Nah, ternak kambing ini kita melihat dari sisi beberapa aspek kelayakan kandang, karena untuk budidaya kambing kita tidak serta-merta mudah melakukan, tapi kita harus memperhatikan juga aspek kandang. Jadi kandang yang standar, kemudian di bawahnya adalah ada jarak, dan kita harus selalu melakukan sanitasi terhadap kambing kita. Karena apa? Karena sanitasi ini bisa menghindarkan dari adanya serangan penyakit kambing, misalkan seperti masitis, pada puting, kemudian ada penyakit kulit yang lainnya. Kebetulan satu domba, dan di sini ada, kalau kita lihat ini merupakan salah satu jenis kambing. Jadi kalau kita misalkan ini adalah kambing PE. Jadi PE itu adalah kepanjangan dari peranakan Etawa. Jadi di mana kambing ini merupakan keturunan Etawa dan kambing lokal. Nah, salah satu manfaat atau benefit yang dimiliki oleh kambing PE ini, dia bisa menghasilkan susu. Dan tentunya seperti kita ketahui, susu kambing ini memiliki manfaat yang cukup baik, dan tentunya ini kita bisa jadikan salah satu untuk sumber pendapatan. Jadi dari hasil berbagai aspek tadi, ini bisa cukup untuk menopang istilahnya ketika kita hanya memiliki lahan yang sempit, kemudian kita bisa mengoptimalkan dengan melakukan pemanfaatan integrated system. Nah, di samping itu juga dari sisi aspek wisata kita juga mendapatkan sebuah sebuah value, bahwa dari sisi aspek wisata kita merasa tenang, kita bisa melihat tanaman hijau, kemudian kita bisa melihat gemericik air, kemudian kita bisa melihat kondisi hewan-hewan, baik itu kambing, dan juga di sana tadi ada kelinci juga. Jadi dan ketika semua itu dikombinasikan, maka ini bisa menjadi sebuah refresh dalam diri kita, dan ini menjadi suatu pertama bisa sebagai suatu
penerapan sustainable agri-food system, sistem pertanian yang berkelanjutan, dan juga sebagai aspek ekowisata, dan yang ketiga adalah aspek ketenangan di dalam jiwa kita, karena ini menjadi satu hal yang penting, dimana kita setelah penat di kehidupan kota. Ketika saya setelah bekerja di kota, saya kembali ke sini, kemudian saya melihat merasa tenang ketika berada di sini, karena melihat sebuah aspek yang sangat integrasi dan back to nature. So itu terkait dengan jalan-jalan saya di rumah orang tua saya terkait dengan penerapan integrated farming system. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jika suka, dapat membuat sebuah komentar, subscribe, like, atau share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.